الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم المنان الذي فرض علينا الصيام في شهر رمضان، وهو الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على النبي الكريم المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه إلى يوم المعاد. فيا عباد الله، إني أوصيكم وإياي ونفسي المذنب بتقوى الله، فقد فاز من اتقى ولقد خاب وخسر من عصى وطغى. ولقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أحد أحاديثه: الصوم جنة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: صوموا تصحوا. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita makhluk yang paripurna yang namanya manusia. Makhluk yang dari struktur tubuhnya paling sempurna, lebih dari makhluk-makhluk yang lain. Kesempurnaannya itu ditambah lagi kemudian dengan dianugerahi kita yang namanya akal dan hati. Dan bahkan tidak cukup sampai di situ, hidayah yang paling tinggi pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya ad-din, agama. Dan bersyukur lagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agama yang terakhir, yaitu ad-din al-Islam. Innad dina 'indallah al-Islam. Mudah-mudahan anugerah Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa pelihara, jaga, dan kemudian kita istiqomah mengamalkannya sampai akhir hayat kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk panutan utama kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, dalam waktu yang sangat singkat ini khatib ingin mengajak kita semua melihat sedikit atau minimalnya satu ayat yang Allah nyatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 35 di awal juz. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gambaran bahwa tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan di dalam masalah keberibadahan. Ini yang pertama. Karena jangankan sekarang, dari sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para perempuan dan bahkan para istri Rasul itu sering mempertanyakan, kenapa di dalam Al-Qur'an yang sering disebut justru alladzina amanu, orang-orang yang beriman, artinya kemudian laki-laki. Semuanya yang disebut laki-laki.
Akhirnya kemudian para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam terutama Ummu Salamah mengatakan, lantas kemudian perempuan ini nggak pernah disebut mau diapakan. Secara singkat, demikianlah kira-kira dialog antara para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bahkan umat mukminat yang ada pada saat itu ngiri melihat bahwa laki-laki banyak yang disebut di dalam Al-Quran. Sehingga turunlah ayat surat Al-Ahzab ayat 35 ini, yang insya Allah kalau kita pahami ini, maka ini adalah merupakan langkah awal pembentukan karakteristik yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba, yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat tersebut, innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya orang-orang yang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Al-Islam sebagai agama, dari sejak kita bersyahadat kita sudah beragama dengan agama Al-Islam. Mau laki-laki kita mau perempuan kita, semuanya kemudian begitu bersyahadat maka kemudian dinyatakan beragama dengan agama yang namanya Al-Islam. Yang tentunya kemudian selanjutnya kita harus lihat bahwa Al-Islam itu pun punya rukun. Nah, rukun-rukun Al-Islam ini tidak akan mungkin dijalankan, tidak akan mungkin diaplikasikan jika iman yang ada di dada kurang resep, kurang dalam, kurang tebal. Karena yang membuat ajaran-ajaran Al-Islam itu teraplikasikan dalam kehidupan adalah besarnya iman. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tandaskan setelah ayat itu, wal mu'minina wal mu'minat. Enggak cukup hanya sekedar berislam saja, tetapi kemudian imannya harus tetap diadakan yang namanya tajdid, atau bahasa kita sekarang updating iman. Senantiasa harus diupdating. Mana buktinya? Terbukti nanti ketika kata yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal qanitina wal qanitat. Al-Islam yang sudah dimiliki didasari dengan iman yang begitu kuat, yang akhirnya kemudian kita taat dan tunduk dan patuh kepada apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kemudian ada Islam, ada iman, tetapi kemudian kita tidak patuh, berarti ada tanda-tanda bahwa keislaman kita bohong, keimanan kita bohong. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menandaskan di dalam kalimat yang keempat dengan kata was-sadiqina was-sadiqat. Orang yang sidik, orang yang jujur, jujur terhadap apa yang dinyatakan, jujur terhadap apa yang diyakini, sehingga kemudian terlihat di dalam keberagamaannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu contoh yang sederhana saja, ketika kemudian orang mengatakan bahwa salah satu rukun Islam itu adalah salat, maka kemudian dengan imannya yang kuat, maka kemudian kejujurannya beragama akan membuat dia senantiasa sholat. Kemudian selama itu sudah masuk waktu, dan kemudian selama dia masih kuat, dia akan sholat dengan berdiri. Kalau tidak berdiri dia bisa duduk, kalau dia tidak bisa duduk dia bisa berbaring, kalau dia tidak bisa berbaring bisa dengan kedipan mata. Artinya kemudian orang ini qanitin. Orang ini kemudian teguh dan tabah menjalankan, dan karena itu adalah membuktikan kesadikannya, membuktikan kejujurannya di dalam beragama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Cukup dengan itu? Tidak. Dalam kata yang kelima Allah Subhanahu wa taala menambahkan was-sabirina was-sabirat. Ternyata mengaplikasikan ajaran agama tidak hanya cukup dengan kekuatan, tidak hanya cukup kemudian dengan harta benda,
sangat-sangat diperlukan adalah kesabaran. Kesabaran di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Kesabaran di dalam meninggalkan semua larangan Allah apapun itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya kemudian yang bisa sholat dengan baik, yang bisa puasa dengan baik, yang bisa berzakat dengan baik, yang bisa umrah dan haji dengan baik, tentunya adalah mereka yang kemudian senantiasa bersabar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kemudian dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar, sesabar-sabarnya tanpa ada henti. Beda dengan apa yang kita sering dengar, sabar ada batasnya. Ternyata di dalam Al-Quran kita tidak pernah temukan bahwa sabar itu punya batas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan isbiru wasabiru. Sabarlah kalian dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian nggak bisa sabar, sabarkan. Warabitu. Atau bahkan kalau memang harus diikat kesabarannya, ikat juga biar harus tetap bersabar di dalam menjalankan perintah Allah, sabar di dalam meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita masuk ke dalam kalimat yang keenam, wal khasyi'ina wal khasyi'at. Maka mereka ini akan pasti melaksanakan semua ibadah dengan khusyuk, dengan tenang, hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Itu baru kita muslim mukmin secara personil. Islam tidak menghendaki umatnya hanya soleh secara personil atau soleh secara pribadi. Akan tetapi kemudian kesolehan yang sudah dia pupuk secara pribadi harus dia ketok tularkan kepada sosialnya. Oleh karenanya kemudian kalimat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Orang yang senantiasa kemudian memberikan sedekahnya. Sidang Jumat rahimakumullah, bersedekah tidak mengharuskan kita menunggu kaya. Bersedekah itu adalah sesuai dengan kemampuan dan kapaah kita masing-masing. Ittaqullaha mastata'tum. Kalau di dalam sedekah, bersedekahlah kalian sesuai dengan apa yang kalian mampu. Jangan menunggu kaya baru bersedekah, karena tidak ada jaminan bahwa besok kita akan menjadi orang kaya. Tidak ada yang kemudian memberikan kita garansi bahwa setahun 2 tahun lagi kita akan menjadi orang kaya. Kalau kemudian kita tidak belajar dari sekarang untuk senantiasa bersedekah, maka tentunya kita akan menjadi mukmin muslim yang sangat rugi. Kenapa? Karena sedekah itu bisa memberatkan timbangan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian kata yang ke-8 adalah was-saimina was-saimat. Itulah yang sekarang bulannya ini kita sedang laksanakan, yaitu dengan berpuasa. Al-imsak angkulil mubtirat. Kita senantiasa menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Baik itu makan, baik itu minum, atau kemudian bersebadan suami istri di siang hari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, cukupkah seperti itu? Belum. Kalau kemudian kita hanya menahan lapar dan haus dan syahwat saja, berarti puasa kita baru belajar. Oleh karenanya sebagai orang yang dewasa harus bisa mempuasakan semua al-jawarihnya, semua pendengaran, semua penglihatan, semua pemikiran yang tentunya kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kemudian mengimsakkan diri, menjaga diri, memberikan tameng diri kita. Karena itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah tameng atau perisai. Maka jadikanlah puasa itu sebagai tameng, baik tameng secara jasmaniah maupun tameng secara ruhaniah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, 2 kalimat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang berpuasa itu orang yang harus bisa mengekang hawa nafsunya, menjaga kemaluannya,
terutama bagi yang kemudian melihat menjalani al-muharramat. Yang dibolehkan pun selama siang dalam bulan Ramadan itu menjadi haram, apalagi yang sudah jelas-jelas haram. Terakhir Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak tanpa kemudian terkikat dengan hitungan 3, dengan hitungan 11, dengan hitungan 90, 100 dan selanjutnya. Tetapi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Baik zikir itu zikir qalbi secara hati, ataupun zikirnya zikir lisani, atau zikir amali. Ketika melihat sesuatu yang dilarang, dia ingat bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari 1 sampai 10 ada yang Allah janjikan kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'addallahu lahum. Allah Subhanahu wa taala janjikan dan sudah siapkan. Apa yang dijanjikan? Yaitu maghfiratan. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan dan menyiapkan ampunannya, maka tidak ada yang bisa mengampuni kita selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan saja diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ditambahkan dengan ajran azima, pahala yang tak terhitung besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita kekuatan untuk menjalankan semua ibadah hanya ikhlas karenanya, dan senantiasa berqudwah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya najatat taibin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita optimalkan ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Inilah kesempatan kita untuk membersihkan diri secara jasmaniah, membersihkan diri secara akliyah, membersihkan diri juga secara batiniah, bahkan membersihkan diri secara amwaliyah, kehartaan. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita mensucikan diri kita, maka kita masuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mari kita semuanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk senantiasa di dalam rangka pensucian diri kita, baik jasmani maupun rohani. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhil hajat. اللهم إنا نستهديك بهداك ونستهديك بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله